Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silahkan subscribe kemudian tekan lonceng notifikasinya, like, dan share. Nabi Yunus alaihi salam adalah nabi yang berasal dari tanah warisan para nabi yaitu tanah Palestina atau Syam, wilayah yang kaya akan sejarah spiritual dan keagamaan, namun panggilan dakwahnya membawanya jauh ke tanah Ninaun atau Niniwe, yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Tuhan semesta alam memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk Niniwe, sebuah kota kuno yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Niniwe pada saat itu adalah pusat kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga dikenal dengan perilaku buruk dan penyembahan berhala oleh penduduknya. Saat Nabi Yunus alaihi salam pertama kali menyampaikan pesan Tuhan yang Maha Besar kepada penduduk Niniwe, mayoritas dari mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka bahkan mengolok-olok Nabi Yunus karena mereka sudah terikat pada tradisi penyembahan berhala dan perilaku buruk, sehingga mereka tidak siap untuk menerima pesan kebenaran. Meskipun dihadapkan dengan penolakan dan ketidaksetujuan, Nabi Yunus tetap teguh dalam misinya. Dia tidak putus asa meskipun penduduk Niniwe tidak bersedia mendengarkan. Kesabarannya menunjukkan keteguhan hati dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Selama 33 tahun berdakwah di Niniwe, namun Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut hanya 2 orang yang bernama Tanut dan Rubil, sedangkan penduduk yang lain masih tetap menyembah berhala. Meskipun Nabi Yunus adalah sosok yang penuh kesabaran dan keberanian dalam menyampaikan pesan Tuhan yang Maha Esa kepada umatnya, ada saat-saat di mana kesabaran beliau diuji oleh sikap keras kepala penduduk yang enggan beriman. Sikap keras kepala penduduk tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus kehilangan kesabaran. Dalam keputusasaannya, Nabi Yunus meninggalkan penduduk Niniwe tanpa izin Tuhan semesta alam. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri dari tanggung jawab dakwahnya. Tindakan ini mencerminkan momen ketika kesabaran Nabi Yunus mencapai batasnya. Dan dia merasa putus asa dengan kemungkinan perubahan penduduk Niniwe. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan bahwa azab dari Tuhan semesta alam akan datang jika mereka masih menyembah berhala. Nabi Yunus alaihi salam memutuskan untuk pergi ke pelabuhan, untuk mencari pengalihan atau pelarian dari tanggung jawab dakwahnya. Namun, Tuhan semesta alam mengetahui niat dan tindakan Nabi Yunus. Sebagai hikmah dan ujian, Tuhan Maha Besar mengirimkan badai yang hebat di laut yang membuat kapal tempat Nabi Yunus berada dalam bahaya. Kapal tersebut kemudian memutuskan untuk membuang beban agar dapat selamat dari badai tersebut. Namun meskipun beban sudah banyak yang dibuang ke laut, kapal tersebut tetap tidak stabil sehingga sang nahkoda mengambil keputusan untuk mengeluarkan salah satu penumpang dari kapal. Maka diundilah nama-nama penumpang yang ada di kapal tersebut. Awalnya nama Yunus keluar namun diulang lagi dan tetap keluar nama Yunus. Akhirnya dengan ikhlas Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut. Kemudian Nabi Yunus berzikir sebelum menceburkan diri ke laut. Di lautan luas, Nabi Yunus terombang-ambing sampai akhirnya Tuhan semesta alam memerintahkan ikan paus. Ada pula yang menyebut ikan nur untuk menelan Nabi Yunus tanpa merusak tubuh Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus menghadapi kondisi yang sulit dan kegelapan yang menyelimuti, namun di saat itulah dia tidak kehilangan harapan dan memohon ampunan kepada Tuhan semesta alam dengan tulus. Dia menyadari kesalahannya telah meninggalkan tugasnya, yaitu berdakwah di Ninawa. Di dalam perut ikan paus, beliau berdoa yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Tuhan Maha Pengampun akhirnya memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Di daratan, tubuh Nabi Yunus lemah dan sakit. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menyembuhkan Nabi Yunus dengan memerintahkan untuk memakan yaktina atau sejenis labu. Di Ninawa, sepeninggal Nabi Yunus, negeri tersebut dilanda azab mulai dari angin besar sampai gempa yang memporak-poranda negeri tersebut. Penduduk Ninawa sadar dengan apa yang dikatakan Nabi Yunus dan berniat untuk bertobat. Mereka segera mencari Nabi Yunus, namun tidak ketemu. Mereka pun bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan semesta alam menghentikan azabnya. Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Di sana mereka menyambut beliau dengan sukacita. Akhirnya
mereka hidup dengan keberkahan dari Tuhan semesta alam. Kisah Nabi Yunus mengandung banyak pelajaran spiritual bagi umat manusia. Salah satunya adalah pentingnya kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Kisah Nabi Yunus juga menunjukkan pentingnya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar saat kita melakukan kesalahan. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.